Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, nomor induk 0507488906. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dengan tema perakiraan cuaca Jakarta. Untuk source code-nya saya langsung ke bagian berikut ini. Jadi ini saya membuat terlebih dahulu nama proyek dengan nama perakiraan cuaca Jakarta. Kemudian saya membuat suatu konten dari ionnya ini dengan kelas bernama ion padding. Lalu kemudian saya membuat suatu div atau kotak yang memuat suatu pemberitahuan bahwa data dari API ini sedang diambil atau di-fetch. Kemudian saya membuat suatu div dengan nama loading. Jadi divnya ini adalah suatu kotak yang mana kotak ini berfungsi menampilkan notifikasi loading data cuaca. Jadi ketika server sedang mengambil data oleh API, maka muncul notifikasi loading data cuaca. Namun ketika sudah memuat, maka loading data cuaca ini akan hilang dan digantikan oleh tampilan cuaca Jakartanya sendiri. Lalu untuk div vls yang ini untuk untuk items dan detail ini, itemsnya ini adalah berisi item array di jam di tanggal tersebut. Lalu untuk date-nya sendiri ini adalah tanggal itu sendiri. Jadi untuk itemnya ini adalah mempresentasikan jamnya. Untuk title maksud saya date-nya ini adalah tanggal itu sendiri. Dan kemudian saya membuat div bernama date title. Jadi bukan div tapi H2 dengan nama kelas date title. Lalu kemudian saya mengcopy logo kalender. Lalu format date. Yang selanjutnya saya membuat suatu div yang bisa saya gunakan untuk scroll ke samping. Jadi untuk niat saya ini ketika ingin mengetahui cuaca Jakarta pada setiap jamnya, untuk saya ingin scrollnya ke samping. Jadi yang seharusnya biasanya scroll ke bawah, saya ingin rubah ke samping. Dan ini saya sedang menginput untuk kondisi div-nya yang agar bisa di scroll ke samping. Ada for item, item time, weather card, dan lain sebagainya.
Kemudian pada ini saya membuat skripnya jadi TypeScript. Jadi sebelumnya tadi saya menginput dari Ionic-nya, dari framework Ionic-nya, dan kemudian setelah selesai saya menginputkan untuk script dari TypeScript-nya. Lalu saya impor konten dari Ionic-nya yang konten header, page title, dan toolbar, dan lalu saya mulai dengan source code TypeScript saya. Kemudian saya membuat suatu variabel bernama const loading, dimana untuk membuat loading data dengan kondisi itu saat data masih diambil di API. Lalu membuat variabel lagi bernama const weather data untuk menyimpan data cuaca yang diambil dari API. Jadi data yang telah diambil dari API yang berisi data cuaca Jakarta ini kemudian disimpan dalam variabel bernama const weather data. Lalu saya setelahnya membuat suatu function bernama formatDate, dimana untuk argumennya harus bertipe data string, dan lalu saya membuat variabel lagi bernama constDate dan dengan objek date kemudian mengembalikan variabel dengan metode local date string. Kemudian saya membuat suatu function lagi bernama formatHour untuk mengubah format jam, kan jamnya tahun, bulan, tanggal T01.00. Nah, saya ingin rubah langsung jamnya jadi menjadi 01.00 supaya lebih simpel. Kemudian ini saya membuat suatu asinkronus untuk mengambil data cuaca dari API saat komponen ini di mount. Untuk asinkronusnya ini ada try, ada catch, ada finally. Jadi try ini adalah kondisi untuk mengambil data cuaca dari API. Lalu untuk catch-nya ini adalah untuk perintah errornya. Jadi ketika data ini gagal mengambil API saat komponen di mount, maka akan secara default menampilkan notifikasi error fetching weather. Untuk source code asinkronusnya ini
seperti pada video, namun saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian saya membuat ini suatu variabel lagi bernama const group weather untuk mengelompokkan berdasarkan tanggalnya. Kemudian saya ini mengiterasi step item di weather data sehingga dalam bentuk array ya. Terus untuk nolnya ini menjadi tanggal, untuk 1 menjadi jam, lalu saya split menjadi seperti format dokumentasi yang telah saya sematkan. Kemudian saya membuat tampilan dari konten webnya. Untuk itu saya menggunakan CSS dengan 6 kelas bernama date section, date title, scroll container, weather card, time, dan juga temperatur. Perlu diketahui sebenarnya saya ingin mendesainnya secara real time, namun berhubung setiap perubahan yang saya lakukan saya lupa menekan Ctrl S untuk menyimpan, lalu perubahannya dapat diimplementasikan secara real time. Itu tidak saya lakukan. Saya baru sadar ketika sudah selesai menyetingnya. Dan ya, seperti pada video,
gambar desainnya tidak bisa menampilkan tampilan secara real time perubahan setiap source code pada CSS-nya. Setelah selesai dengan CSS-nya, kemudian saya membuka terminal dan berpindah direktori ke cuaca kota. Lalu untuk menjalankan project saya mengetikkan Ionic Serve dan kemudian membuka web, dan ya dapat dilihat bisa scroll ke samping ada tanggal per jamnya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fauzi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.